Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in. Wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Betul, Ibu? Betul. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Dan pemirsa Tausiah Subuh TV One dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kita untuk hidup sekaligus menikmati berbagai macam fasilitas kehidupan. Yang dengan itu sejatinya kita memahami ternyata hidup kita bukan sekedar untuk hidup saja. Hidup kita juga bukan menunggu sebuah kematian. Melainkan hidup yang sedang kita jalani ini semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam setiap ikrar salat kita sampaikan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemirsa Tausiah Subuh TV One dimanapun Anda berada. Suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikala beliau sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya, datanglah seketika orang Arab Badui menyampaikan pertanyaan dengan suara yang begitu keras. Ya Muhammad, matas sa'ah. Wahai Muhammad, kapan terjadi kiamat? Maka tatkala Nabi yang sedang menyampaikan ilmunya kepada sahabat-sahabat, tidak satu pun di antara sahabat yang menoleh mencari sumber informasi tersebut. Model kita, kalau sedang duduk ngaji bersama guru, ada yang bertanya begitu keras, jangankan kitanya, hampir satu majelis tengok ke belakang mencari informasi tersebut. Betul, Ibu? Akan tetapi justru sebaliknya, Nabi Muhammad dan para sahabat tidak ada satu pun yang menoleh ke belakang. Sebab kenapa? Karena fokus kepada gurunya. Disitulah sempat saya bertanya, tatkala kita menjadi seorang murid, seorang guru menyampaikan, andaikan nanti suatu saat duduk dalam majelis ilmu, sekalipun helikopter jatuh di samping gurumu, maka tetap fokus apa yang disampaikan oleh seorang guru. Saya bertanya-tanya, dalilnya mana? Namanya seorang santri itu selalu manut sam'an wa ta'atan. Dan ternyata baru ini kita dapatkan riwayat Imam Muslim mengatakan bahwa tatkala Nabi sedang duduk bersama sahabatnya mengkaji sebuah ilmu-ilmu Allah, tidak ada satupun di antara sahabat yang kemudian terpancing bahkan terganggu aktivitasnya sekalipun itu ada suara yang begitu keras. Maka selesai dari kajian, Nabi kemudian bertanya, Manis sa'il, siapa yang bertanya tadi? Apa yang ditanyakan? Ya Muhammad, matas sa'ah, kapan terjadi kiamat wahai Muhammad? Maka tatkala orang itu bertanya, justru Nabi melihat psikis daripada penanyanya. Nabi pada saat itu tidak melihat bagaimana isi daripada pertanyaannya. Tapi justru Nabi menjawab sesuai kebutuhan penanyanya. Apa yang disampaikan oleh Nabi lewat jawabannya? Kamu ini bertanya-tanya kiamat, memangnya sudah siap? Ma ista'adatta laha. Memangnya bertanya-tanya kiamat, apa yang sudah engkau siapkan? Jadi Nabi menjawab sesuai kebutuhan daripada penanya. Bukan semua pertanyaan dengan kekurangan kita mampu menjawabnya. Itulah hebatnya zaman sekarang, dengan kekurangan apa yang dimiliki akan tetapi justru semuanya bisa dijawab. Tapi justru Nabi menyampaikan jawaban sesuai dengan kebutuhan daripada si penanya. Maka pada saat itulah Nabi menyampaikan, ma ista'adatta laha, bertanya-tanya kiamat memangnya sudah siap. Justru orang Arab Badui ini begitu pedenya beliau menyampaikan,
bukan menegaskan bahwa dirinya iya, tapi justru beliau mengatakan, saya memang tidak punya persiapan banyak, wahai Muhammad. Bahkan salat saya dibandingkan dengan salatmu justru jauh. Dibandingkan dengan ibadahmu tidak kalah hebat. Akan tetapi justru kata beliau, saya ini punya argumen dan punya alasan. Apa itu? Walakin uhibbullaha wa rasulahu. Saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulnya. Itulah sebagai modal bagi saya untuk bisa bertemu kelak di akhirat bersamamu. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad mendengar jawaban orang Arab Badui tadi? Justru sebaliknya, Nabi tidak membanding-bandingkan dengan sahabat-sahabat senior. Di situ ada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Di situ ada sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an. Di situ ada sahabat Utsman bin Affan, Sayyidina Ali, Anas ibn Malik. Semuanya ternyata tidak dibanding-bandingkan oleh si petanya dari orang Arab Badui. Ente nanya-nanya tentang kiamat, sementara persiapan gak ada. Nih lihat sahabat-sahabat senior sholatnya. Bagaimana sholatnya sahabat Abu Bakar Siddiq terekam dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Bahwa beliau jangankan takbirnya, baru dari kalimat-kalimat takbir saja, jari jemarinya begitu gemetarnya luar biasa. Karena memahami konsep makna takbir tadi. Tidak beda jauh dengan pemirsa TV One dan juga ibu-ibu yang ada di sini. Setiap sholat kalau ke masjid itu selalu gemetar tangannya. Asbab apa? Kedinginan. Maka itulah ciri khas sahabat-sahabat yang tidak dibandingkan dengan si penanya tadi. Itulah hebat dan mulianya sosok baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi justru Nabi menyampaikan tegas jawabannya kepada orang Arab Badui tadi. Anta ma'aman ahbabta. Engkau kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Sahabat Anas bin Malik yang mendengar informasi tersebut, sebagaimana kita tahu sahabat Anas bin Malik ini adalah sahabat yang usianya cukup panjang. Sebab kenapa? Karena didoakan terus oleh Nabi, Allahumma tawil umrahu, ya Allah panjangkan umurnya. Ini sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, justru beliau mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada hadis yang engkau sampaikan sampai saat ini, melainkan hadis hari ini yang engkau ucapkan membuat kami bahagia begitu meluap. Sebab hadis tentang surga yang disampaikan Nabi banyak. Hadis tentang neraka pun juga banyak. Hadis tentang fadail a'mal itu pun juga banyak. Akan tetapi ketika engkau menyampaikan hadis ini, kata beliau, anta ma'aman ahbabta. Inilah hadis yang membuat kami begitu bahagia. Dan bahkan hari ini tidak ada kebahagiaan yang bisa kami luapkan, melainkan kami bisa mendengar hadis ini terus-menerus dari lisanmu. Yang kemudian kata sahabat Anas bin Malik, kami justru tidak bisa membandingkan salat kami dengan salatmu. Kami tidak bisa membandingkan ibadah kami dengan ibadahmu. Tapi kami punya modal kelak di akhirat, kata beliau. Apa? Modal kami adalah anta ma'aman ahbabta. Kami cinta kepadamu, itulah modal bagi kami agar bisa dikumpulkan kelak di akhirat. Bisa jadi ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini dan pemirsa tausiah subuh yang ada di rumah dan dimanapun berada, ibadahnya begitu luar biasa. Salatnya begitu luar biasa. Bahkan sedekahnya pun juga begitu luar biasa. Tidak sedikit yang hadir pada kesempatan kali ini punya ribuan jamaah. Akan tetapi justru sebaliknya, saya bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Justru sebaliknya modal utama bagi saya, modal cinta kepada ibu-ibu semuanya. Because I love you all. Itulah modal cinta yang kelak ternyata kita nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Makanya muncul ada satu kaidah, uhibbuki fillah, uhibbuka fillah, wa uhibbukum fillah.
saya mencintai kalian karena Allah, dan kita pun dibangun cintanya asas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan landasan itulah, argumen itulah, dan alasan itulah yang akhirnya menjadi modal kita kelak bisa dikumpulkan kelak di akhirat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pagi ini, subuh ini kita bersaksi, kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun juga cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka rasa cinta itu pun juga harus dibuktikan, bukan sekedar lisan yang berkata, tapi pun harus diaktualisasikan dengan perbuatan. Apa perbuatan cinta? Siddiq. Dan siddiq itulah yang akhirnya menjadi sebuah karakter bagi kita. Bukti Anda cinta kepada Allah, maka kita aktualisasikan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka perbanyaklah salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulnya, cinta kita kepada orang-orang beriman kelak tidak hanya menjadi hujah, tapi justru inilah menjadi alasan tetap agar kita bisa dikumpulkan kelak di akhirat dan di surganya bersama mereka semuanya. Amin. Mudah-mudahan Allah terima seluruh amal ibadah kita sekali lagi dengan penerimaan yang terbaik, dan kita menjadi orang-orang muhibbin fillah, muhibbin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Astaghfirukum alfa alfi istighfafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.